Setiap hari di seluruh Kalimantan Selatan ada keluarga yang menyambut kehidupan baru, tapi di saat yang sama juga menghadapi tantangan kesehatan yang nggak main-main. Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya apa rencana besar pemerintah untuk memastikan setiap ibu dan anak di provinsi kita punya masa depan yang sehat? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas cetak biru resmi yang bakal jadi penentu arah kesehatan kita semua untuk 5 tahun mendatang. Pertanyaan ini adalah inti dari semuanya. Ini bukan cuma soal kebijakan di atas kertas loh. Ini tentang masa depan anak-anak kita, tentang kesehatan orang tua kita, dan tentang seberapa kuat komunitas kita nantinya. Jawaban dari pertanyaan inilah yang coba dirumuskan oleh rencana besar ini. Jadi, apa sih Renstra itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak Google Maps untuk kesehatan kita. Ini adalah dokumen strategis yang nggak cuma menetapkan tujuan besar, yaitu kesehatan yang lebih baik untuk semua, tapi juga ngejelasin langkah-langkah apa aja yang bakal diambil buat sampai ke sana, mengidentifikasi apa aja hambatannya, dan yang paling penting, mendefinisikan kesuksesan itu kelihatan seperti apa. Oke, biar kita semua gampang ikutinnya, kita akan bahas beberapa hal. Pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya. Visinya untuk Kalimantan Selatan yang sehat itu kayak gimana? Terus, kita akan hadapi kenyataan. Tantangan terbesar kita apa aja? Setelah itu, kita bedah rencana aksinya, dan yang nggak kalah penting, gimana caranya kita tahu kalau rencana ini beneran berhasil atau enggak. Baiklah, mari kita mulai dari puncaknya. Apa sih mimpi besar di balik semua ini? Kayak gimana sih wujud Kalimantan Selatan yang kita inginkan di tahun 2029 nanti? Nah, ini dia poin kuncinya. Visi kesehatan ini bukan sekedar tentang nggak sakit. Visi ini terhubung langsung ke tujuan yang jauh lebih besar, membangun manusia yang unggul. Artinya, kesehatan itu dilihat bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai fondasi paling dasar untuk masyarakat yang produktif, berbudaya, dan sejahtera. Tentu saja, visi yang hebat harus berpijak pada kenyataan kan? Jadi sekarang, mari kita lihat realita di lapangan yang coba diatasi oleh rencana ini. Rencana ini nggak muluk-muluk mau menyelesaikan semua masalah sekaligus, nggak. Rencana ini fokus banget ke 3 rintangan kesehatan paling kritis yang jadi penghalang utama kita. 3 area inilah yang jadi pusat perhatian. Angka pertama yang harus kita hadapi, 146. Ini bukan sekedar angka ya. Angka ini mewakili 146 ibu per 100.000 kelahiran yang meninggal saat melahirkan, berdasarkan data terbaru kita. Setiap satu angka di situ adalah sebuah tragedi, dan ini menyoroti tantangan pertama kita, keselamatan para ibu. Tantangan kedua berkaitan erat dengan awal kehidupan. Angka kematian bayi kita ada di 11,2 per 1.000 kelahiran hidup. Ini artinya kita punya PR besar untuk memastikan lebih banyak lagi anak-anak kita bisa selamat dan tumbuh kembang di tahun pertama kehidupan mereka yang paling rentan. Dan tantangan ketiga, ini seperti bom waktu yang tersembunyi, stunting. Angka 22,9% ini berarti hampir 1 dari 4 balita kita tidak mencapai potensi pertumbuhan mereka secara penuh. Dan ini bukan cuma soal tinggi badan loh, ini tentang perkembangan otak, kemampuan belajar, dan pada akhirnya, masa depan produktivitas provinsi kita. Grafik ini nunjukin dengan jelas seberapa besar tantangan kita. Coba kita ambil contoh stunting. Target kita untuk 2024 itu seharusnya 16%, tapi kenyataannya kita masih di angka hampir 23%. Nah, celah inilah yang mau coba ditutup oleh rencana ini. Ini adalah jarak antara harapan kita dan realita yang ada. Oke, kita udah lihat masalahnya dengan jelas. Sekarang, mari kita beralih ke solusinya. Gimana caranya rencana ini akan mengubah data-data yang mengkhawatirkan tadi menjadi kemajuan yang nyata? Penting nih untuk kita tahu kalau rencana ini nggak dibuat di ruang hampa. Seperti yang bisa Anda lihat, prosesnya itu bertahap, mulai dari draft awal sampai ada forum publik untuk memastikan rencana ini nggak cuma berdasarkan data, tapi juga mencerminkan masukan dari banyak pihak. Jadi, ini adalah sebuah upaya kolaboratif. Lalu, siapa yang bakal ngerjain ini semua? Inilah tim di garda terdepan, Dinas Kesehatan. Tugas mereka luas banget, mulai dari bikin kebijakan, menjalankan program-program penting kayak imunisasi dan promosi kesehatan, sampai memastikan puskesmas dan rumah sakit yang kita datangi itu memberikan layanan yang berkualitas. Rencana sebagus apapun kan percuma kalau nggak ada cara mengukurnya, ya kan? Jadi gimana kita bisa tahu kalau semua ini beneran berjalan? Nah, mari kita lihat rapornya.
Inilah inti dari akuntabilitas. Kita punya angka awal yang jelas dan target yang ambisius untuk tahun 2029. Coba deh perhatikan target-target ini. Menurunkan angka kematian ibu secara drastis dari 146 menjadi di bawah 110. Dan memangkas stunting dari hampir 23% menjadi di bawah 16%. Ini adalah komitmen terukur yang bisa kita semua awasi bareng-bareng. Tentu saja, rencana besar butuh sumber daya. Bagan ini menunjukkan kemana uangnya dialokasikan, dan yang paling penting untuk dilihat adalah sebagian besar anggaran, lebih dari 80% itu lari langsung ke program-program kesehatan dan penunjangnya. Ini bukan cuma rencana, ini adalah prioritas yang didanai. Oke, setelah melihat semua strategi, data, dan anggaran, pertanyaan besarnya adalah, apa artinya semua ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Pada akhirnya, semua data dan strategi ini muaranya cuma satu, kehidupan manusia. Ini adalah sebuah komitmen untuk masa depan di mana lebih sedikit keluarga yang berduka, di mana setiap anak punya kesempatan yang sama untuk tumbuh kuat, dan di mana kita semua bisa berharap untuk hidup lebih lama dan lebih sehat di tanah Kalimantan Selatan. Rencana ini memang sudah menyediakan peta jalannya dan pemerintah yang akan memimpin pelaksanaannya. Tapi keberhasilan sejati itu butuh lebih dari sekedar itu. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, pertanyaan terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan adalah, peran apa yang bisa kita mainkan sebagai warga, sebagai tetangga, dan sebagai anggota komunitas untuk membantu mengubah cetak biru ini menjadi kenyataan yang lebih sehat untuk kita semua?